اللهم صل وسلم وزد وعدم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأصرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدام ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جده شرفا يا رب جده شرفا كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى ذوي الفهر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjuti tafsir Al-Qur'an. Sebagian mungkin jamaah sudah pegang itu kertas doa yang saya janjikan pekan lalu akan saya berikan, ya, doa kalau kita melihat musibah. Ayatnya kan kemarin, allazina idza asabathum musibah. Kalau yang kena musibah kata Allah doanya innalillahi wa inna ilaihi. Yang gak kena musibah bukan innalillahi, yang diberikan keselamatan, keluarganya sehat walafiat, terhindar dari musibah, ngucapinnya doa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, ya. Kita lihatkan banyak orang kena musibah, ada yang anaknya mau melanjutkan sekolah malah meninggal di luar negeri. Ada yang kayak begitu. Siapa tuh? Nah, real pada paham nih hadirin, ya nggak? Update juga nih, ya kan? Nah, kita yang nggak kena musibah, nggak ada hubungannya keluarga sama gubernur, ya, Bapak Ridwan Kamil, maka kita bukan ngucapin innalillahi, yang kita ucapin tuh doa yang ada sama Bapak Ibu sekalian, ya, doanya alhamdulillahillazi afani mimma ibtalahullah wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Artinya di situ tertulis, saya bersyukur kepada Allah, Allah jauhkan saya dari musibah yang Engkau berikan kepada hambaku ini. Nah, berarti kepada siapa tuh yang kena musibah? Orang ini Allah selamatin keluarga saya, Allah sehatin badan saya, Allah jauhin dari segala musibah. Saya bersyukur kepadamu dengan mengucap alhamdulillah. Namun kata Imam Nawawi kemarin sudah kita bahas, bacanya jangan di depan orang yang lagi kena musibah, bacanya di dalam hati masing-masing karena bisa menyakiti orang lain. Malam hari ini kita lanjutkan tafsirnya. Itu kemarin Al-Baqarah 154 sampai 157. Malam ini kita lanjutin 158. Ya.
Ayatnya tadi saya sudah bacakan, firman-Nya yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim innas safa wal marwata min sya'airillah. Saya terjemahin dulu, nanti baru kita bahas tafsirnya. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwa itu termasuk daripada syiar Allah. Nanti saya jelasin apa maksudnya syiar Allah. Faman hajjal baita awi tamar, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka enggak salah orang tersebut memutari dua bukit tadi, bolak-balik dari Safa ke Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Tawaf, tawafnya bukan di Ka'bah, tawafnya di bukit Safa. Dan di ujung ayat ditutup waman tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan amalan lebih di antara yang lain, sesungguhnya Allah Maha membalas orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, jadi Allah syakir, bukan Allah pandai bersyukur, bukan, tapi Allah membalas orang-orang yang pandai bersyukur dari sebagian hambanya. Alim, dan Allah Maha mengetahui. Ini luar biasa. Banyak ilmu yang bisa kita gali dari satu ayat ini, baik ilmu tafsir maupun ilmu fikih Allah sampaikan dari ayat ini, ya. Kita mulai tafsir Al-Quran innas safa wal marwah. Yang pertama, ada nggak hubungannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Itu pembahasan pertama para ulama tafsir. Ketika dicari korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya, ada hubungannya. Kita dapatin dua hubungan. Yang pertama, hubungan ayat innas safa wal marwata berhubungan dengan ayat sebelumnya ketika Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihis. Ada kan, kita udah bahas Nabi Ibrahim kan, bagaimana Nabi Ibrahim dengan anaknya membangun Ka'bah, Baitullah. Ini juga masih ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihis, tepatnya istri beliau yang bernama Hajar. Karena kita orang Indonesia ditambahin jadi Siti, padahal nggak ada Sitinya tuh, ya. Aslinya mungkin Sayyidati Hajar tuh aslinya tuh. Sayyidati artinya wanita yang kita muliakan, ya, wanita yang agung, itu artinya dari Sayyidati, ya. Hajar ya namanya, yaitu istri dari Nabi Ibrahim alaihis, ketika ditinggal oleh suaminya di bumi yang tandus, terjadilah pencarian air mundar-mandir Bukit Safa dan Bukit Marwa. Berarti ada hubungannya masih dengan ayat yang sebelumnya, kisah tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihis salam. Hubungan yang kedua, kata para ulama tafsir, disebutkan bahwa di ayat sebelumnya, tepat sebelum ayat ini, nggak jauh-jauh, ayat sebelumnya Allah bercerita tentang ragam jenis ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Di ujung ayat Allah puji orang yang sabar. Ayat sebelumnya bercerita tentang keutamaan orang yang sabar. Ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita, di antara bagian atau bentuk kesabaran itu sabar dalam menjalankan taat. Kalau yang ayat sebelumnya sabar terhadap musibah. Kalau ini bentuk sabar yang lain, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di mana kita diminta mengelilingi dua bukit yang agung,
Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jadi masih ada hubungan, kata para ulama tafsir, ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, ya. Hubungannya tadi dua. Bisa jadi berhubungan dengan ayat-ayat yang jauh dari ini tentang Nabi Ibrahim, bisa juga ada hubungannya dengan ayat yang terdekat. Bentuk sabar Allah ingin sampaikan kepada kita, bukan hanya sabar terhadap musibah, tapi juga ada sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kira-kira lebih mulia yang mana? Sabar atas musibah atau sabar dalam menjalankan taat? Lebih berat yang mana kira-kira? Buat jamaah al-mujahidin, beratan sabar atas hidup susah atau sabar menjalankan taat kira-kira? Sabar dalam taat. Berat memang hadirin, ya. Maka kata ulama ini luar biasa. Kalau kita lagi kena musibah, hidup kita lagi susah, kita masih ingat gigi sakit, banyak istighfar kadang-kadang. Astagfirullahalazim. Sakit masih ingat Allah. Sabar dalam musibah lebih mudah daripada sabar dalam menjalankan taat. Mudah-mudahan kita juga bisa sabar ketika taat. Amin ya robbal. Yang disebut dengan istiqomah. Memang berat banget. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Ada ungkapan begitu. Orang yang bisa sabar dalam ketaatan itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Wah. Orang bisa jalan di air, karomah. Tapi masih lebih baik orang yang bisa istiqomah dalam ketaatan, walaupun dia punya 1000 karomah. Ada orang punya karomah bisa ngelipet bumi, ya kan? Ada ya. Lo dibuncit, namanya Habib Mangli. Ya. Namanya sama, hampir kayak Baba Sa'ali. Kalau dia Mangli, ya kan? Pernah dengar namanya? Ya, dia bisa ngelipet bumi itu, ya. Itu salah satu karomahnya. Begitu karomahnya ketahuan, meninggal dah dia. Memang begitu kalau waliullah, kalau udah ketahuan sama orang lain, ajalnya tiba dah, begitu. Pas udah meninggal, baru orang awam kayak kita, ya udah meninggal tuh wali. Dulu waktu masih hidup kita biasa. Memang orang begitu Pak, kalau orang masih hidup kita cuekin, kalau udah meninggal kita baru nyesel gitu, ya nggak? Ya si Anu udah meninggal, coba dulu masih dulu waktu hidup ente diemin aja, begitu. Sekarang udah meninggal barunya nyesal, begitu ya. Itu kata seorang ulama, bukan hadis, bukan ayat. Satu kebaikan berupa istiqomah dalam satu ibadah jauh lebih baik daripada Allah berikan kepada kita 1000 karomah. Allahu Akbar, ya. Nah ini Allah ingin sampaikan kepada kita, ya, sabar bagian kedua, dan ini lebih tinggi daripada sabar yang sebelumnya. Ayatnya dibuka oleh Allah, innas sofa, ada alif lamnya. Innas sofa, alif lam. Bahasa Arab itu kalau ada alif lamnya berarti itu maksudnya yang ditentukan, ada yang dimaksud. Kalau nggak ada alif lam berarti umum, siapa aja, begitu. Siapa aja. Kalau kita bilang al baitu, rumah, berarti rumahnya udah dituju, gitu. Tapi kalau nggak pakai al, baitun, udah rumah mana aja, begitu. Misalnya ada orang Arab bilang zur al baita, kunjungin rumah ini, karena ada alif lamnya. Tapi kalau disebut zur baitan, kunjungin rumah siapa kek, begitu. Karena nggak ada alif. Itu manfaat alif lam dalam bahasa Arab. Dalam istilah bahasa disebut al-ta'rif, alif lam ta'rif, alif lam yang menentukan. Emangnya banyak bukit-bukit Sofa dan Marwah? Bisa jadi banyak, begitu. Karena dalam bahasa agama kata sofa dalam bahasa Arab, sofa itu artinya gunung batu yang keras,
itu sofa. Ya, kalau orang Arab bilang saya naik sofa, nggak ada alif lamnya, berarti dia naik gunung, gunungnya terbuat dari batu yang keras-keras. Kalau di Arab kan gunungnya gunung tanah apa gunung batu kira-kira? Batu. Makanya bangun rumah yang paling mahal di sana bukan tanahnya, bikin pondasinya yang paling mahal. Karena harus ngebor batu begitu tuh. Kalau dia bikinnya di perbukitan kan ada. Kalau kita umroh haji kan ngeliat tuh, wah rumah tinggi-tinggi banget no, bagus. Di bukit-bukit kelihatannya bagus, bangunnya susah hadirin. Karena bikin pondasinya tuh beratnya luar biasa, mahal gitu ya. Mahal, harus dalam dan kuat begitu. Batu keras ya. Nah itu kalau orang Arab bilang saya naik sofa, berarti dia naik bukit atau gunung yang terbuat dari batu. Kalau marwah dalam bahasa Arab kalau kita buka kamus artinya gunung atau bukit juga terbuat dari batu, tapi batunya licin, halus. Biasanya orang suka jadiin batu akik. Nah, dari batu apa nih? Marwah begitu. Ya, batu apa? Batu marwah. Kalau orang bilang saya naik marwah, nggak ada alif lamnya, berarti yang dimaksud bukit mana aja. Pokoknya batunya licin dan halus. Tapi Allah nggak pengen marwah atau sofa yang lain, makanya Allah gunakan alif lam. Innas sofa wal marwata. Berarti yang dimaksud yaitu bukit yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah, di dekat Ka'bah Al-Musyarrafah, bukit Sofa dan bukit Marwah begitu ya. Innas Sofa wal Marwata, itu dua bukit kata Allah min sya'airillah. Sya'airillah ini dijelaskan ya, jamak dari kata syairah. Jadi kalau satu disebut syairah, kalau dua syairatan, kalau banyak syair. Berarti ini banyak nih, min sya'airillah. Sofa, bukit Sofa dan bukit Marwah termasuk di antara syiar Allah Subhanahu. Lalu apa syairah ini dalam bahasa Arab maknanya? Syairah atau syair dalam bentuk jamak itu artinya i'lam. Nah, syair, syiar Allah itu secara bahasa artinya i'lam. I'lam itu bahasa Indonesianya tanda gitu. Berarti kalau dikatakan syairlah, tanda-tanda Allah menginginkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi tandanya berupa ibadah, bisa jadi tanda dari Allah, tanda label bahwa kita diminta untuk takarub. Bisa jadi bentuknya ibadah, bisa jadi bentuknya waktu, bisa jadi bentuknya tempat. Kalau yang bentuknya ibadah seperti sholat, ini sholat termasuk syiar Allah berupa ibadah gerakan ya, dimana kita diminta ketika melakukan sholat mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi berupa waktu, ada waktu-waktu di mana Allah jadikan tanda agar kita mendekatkan diri di waktu tersebut. Contohnya apa? Bulan yang kita ada nih namanya bulan haram, Zulqidah, Zulhijjah, Muharram. Itu sya'airillah, itu tanda dari Allah agar kita mendekatkan diri kepadanya. Tapi jenis yang kedua, syiar Allah dalam bentuk waktu atau zaman, bulan, hari begitu ya. Nah, kemarin saya Jumatan waktu saya bilang hari ini kita berada di bulan Zulqidah, ada yang celetuk Zulqodah kata dia gitu. Kalau dia celetuk ke imam ya nggak apa-apa, asal jangan celetuk ke
sampingnya. Saya ulang lagi, hari ini kita berada di Zulqi'dah. Dia celutuk lagi makin keras, Zulqa'dah. Aduh, kata saya, tadinya saya nggak mau jelasin, saya jelasin jadinya. Ya, Zulqi'dah ini termasuk sya'airillah, istilah agama ya dalam bahasa Arab. Ya enggak? Kadang-kadang istilah agama orang kita suka bisa nyebutin, kadang nggak bisa nyebutin, begitu. Puasa istilah agamanya apa dalam bahasa Arabnya? Siam atau saum, bisa kita nyebutnya. Salat bahasa agamanya saum. Nyembelih hewan apa istilah agamanya? Udhiyah. Kita nyebutnya kurban. Coba dah lihat orang-orang kalau ngisi materi, tema kita hari ini fikih kurban, kata dia. Ngapa nggak sebut fikih udhiyah? Fikih kurban itu hanya ada di negeri kita. Dari mana sih kata kurban tuh kira-kira? Kok jadi kurban? Kan aslinya udhiyah. Kita bisa nyebut akekah. Akekah kan hewan juga yang kita sembelih. Kita bisa sebut jasa akikah, bisa kita sebut. Kenapa udhiyah nggak bisa? Begitu. Ya, kenapa udhiyah kita kagak bisa? Mungkin ada huruf dotnya Pak Ustadz, jadi berat. Udhiyah gampangnya jadi huruf. Tapi kita harus tahu ilmunya dan kita harus sampaikan ke anak kita. Nah, yang betul bukan kurban, yang betul adalah udhiyah, begitu. Termasuk surat Quran sering kita ganti-ganti. Padahal Allah kasih nama, ini nama surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab. Warga plus 62 ganti surat Al-Lahab jadi surat tambah. Tuh kita doang ada di kita nih. Ya enggak? Boleh kita ngajarin anak kita nih surat Tabat karena biar dia gampang ngapalnya, kan gitu ya. Kalau anak masih TK kan gampang ngapalnya. Baca Al-Lahab. Al-Lahab apa ya, Pak? Tabat. Ya udah bisa dia. Jadi depannya, tapi kita kasih tahu, nah ini Bapak kasih tahu karena kamu buat apalan, besok mau setoran ya di sekolah kamu. Tapi nama asli suratnya dari Allah, bukan Tabat, tapi itu semua syiar Allah. Itu semua yang saya sebutin syiar Allah. Ada yang bentuknya ibadah, gerakan. Ada yang bentuknya waktu seperti bulan-bulan, hari-hari yang mulia. Ada juga yang bentuknya tempat. Nah, yang tempat nih di ayat ini, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Di sofa dan di marwah kata Allah minta agar kita mendekatkan diri di dua bukit tersebut. Makanya kita kalau pergi haji, pergi umroh, banyak doa di dua bukit itu kan. Setelah kita baca naik innas sofa wal marwata min sya'airillah sampai akhir ayat, kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu di atas bukit ngadep ke arah kiblat berdoa karena di situ Allah minta kita jadikan bukit Safa, bukit Marwah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sababun nuzul, kenapa Allah turunkan ayat ini dijelaskan dalam kitab ya tafsir Imam Al-Baghawi bahwa dulu bangsa Arab dulu ya di masa jahili yaduru bihima wa yatatawafu wa sababu nuzuli hazil ayah annahu kana ala sofa wal marwata sonamani. Nah, kata sang mu'alif, dulu sebelum turun ayat ini yang melatar belakangi di bukit Sofa, di bukit Marwah ditaruh berhala sama orang kafir. Ada dua berhala besar. Di Sofa nama berhalanya
Asaf, bukan Asep. Kalau Asep nama orang Indonesia, ya kan? Berhala yang di sofa namanya Asaf. Alif, sin, alif, fa. Sinnya panjang. Asaf. Berhala yang di Marwah namanya Nailah. Nah, hati-hati yang namain anak Naila dari Naila, jangan sampai dari Naila, ya. Karena Naila ini termasuk nama berhala. Naila Pak Ustadz, anak saya pakai ya, alhamdulillah. Kalau pakai ya, kalau pakai i bahaya. Kan kalau pakai ya jadinya Naila, yang kita dapat, yang kita raih. Tapi kalau pakai alif, pakai i, bahasa Indonesianya berarti Naila. Waduh, berarti itu nama berhala. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal nama. Bu, nama anak kita siapa? Naila, dari Pak Ustadz. Bagus nih namanya pakai ya, Naila. Itu ada tetangga kita Naila juga, ganti y-nya pakai i, kata bapaknya. Hancur artinya jadinya, ya kan? Nailah itu nama berhala. Dulu ditaruh di bukit mana? Marwah sama orang-orang jahili. Oh, kan ada patung Lata, Uzza yang biasa kita dengar tuh. Zaman dulu kan kita diajarin sama guru kita, ini patungnya ditaruh di Ka'bah. Ada namanya Lata, ada Uzza, ada Hubal. Ternyata ada lagi ditaruh di Bukit Sofa, namanya di Bukit Sofa namanya Asaf. Ingat Asep dah, ya. Asaf. Kalau di Marwah namanya Nailah. Wah, jangan namain anak kita dah tuh, ya. Asaf atau Nailah, ya. Wa kana Asaf ala sofa wa Nailah alal Marwah, kata beliau. Ya Allah, tuh dua patung sangat besar ditaruh dua bukit tadi. Ketika datang Islam, Allah perintahkan untuk sa'i di Sofa dan Marwah. Sahabat agak risih, hadirin. Ini kan dua bukit yang dulu diagungkan sama orang jahili dan ditaruh patung. Ya bayangin aja kalau kita disuruh beribadah di satu tempat, tadinya di situ tempat sesajen orang-orang, kan kita nggak enak. Ya ini kan tempat orang dulu pada bersemedi di sini. Nah, tapi Allah nggak mau hal itu terjadi. Turunlah ayat ini membersihkan dua bukit yang agung ini, bahwa nih dua bukit bukan milik orang kafir. Dua bukit ini milik umat sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka turunlah inna sofa wal marwata min sya'airillah. Allah katakan, nih dua bukit termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu dari syiar Allah. Setelah turun ayat ini, sahabat tenang. Oh, alhamdulillah, senang dah. Berarti ini bukit bukan punya orang kafir. Mereka yang merubah sejarah aslinya. Ini bukit adalah milik umat Islam. Kemudian Allah katakan, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, maka tidak mengapa. Karena ada kata tidak mengapa, makanya para ulama terjadi perbedaan tentang hukum sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Terjadi perbedaan ulama. Kalau yang kita pakai mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, ya, sa'i dari Sofa ke Marwah hukumnya wajib, bukan sunnah. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, Sofa, Marwah, sa'i di antara kedua bukit tersebut hukumnya sunnah, karena ada kata fala junaha alaihima. Itu dalil dari Imam Abu Hanifah. Nggak apa-apa, mau yang sa'i silakan, ninggalin sa'i juga nggak jadi
masalah. Itu kata Imam Abu Hanifah. Lalu kata Imam Syafi'i, wajib. Iya, dalilnya ada enggak? Kata beliau, ada hadisnya, ya, ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau katakan, ya, ketika melaksanakan ibadah haji, us'u kata beliau, sa'ilah kalian dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Karena hadis ini nih, kata Imam Syafi'i, sa'i itu hukumnya wajib, karena kata Nabi, sesungguhnya Allah wajibkan atas kalian melaksanakan ibadah sa'i dalam rangkaian haji maupun rangkaian ibadah umroh. Yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Malik, bahwa Sofa dan Marwah sa'i di antara kedua bukit tersebut hukumnya wajib, bukan hukumnya sunnah. Maka kalau ditinggal nggak bisa diganti dengan bayar dam, harus diulang hajinya, umrohnya harus diulang dari sa'inya, begitu ya. Setelah itu dilanjutin lagi rukun yang lainnya. Ayat ini ditutup oleh Allah, fa innallaha syakirun alim. Orang yang sa'i itu tandanya orang yang bersyukur kepada Allah, dan akan ditambahkan lagi nikmatnya oleh Allah. Allah Maha mengetahui segala ibadah yang kita kerjakan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.